Kemarin ada yang nanya ke saya bagaimana ketika inbreeding dilakukan pada usaha pembibitan entok, apakah hasilnya akan bagus? Peternak entok pembibitan perlu mengetahui atau mengenal istilah-istilah breeding. Minimal ada 4 istilah yang perlu diketahui oleh teman-teman dan dampaknya terhadap kualitas hasil pembibitan. Yang pertama adalah inbreeding, kemudian line breeding, yang kedua, yang ketiga adalah cross breeding, dan yang keempat adalah super breeding. Masing-masing memiliki dampak tersendiri jika diterapkan dalam usaha pembibitan entok. Pengetahuan ini penting jika teman-teman ingin mencetak bibit yang bagus berkualitas sesuai dengan karakter yang diinginkan. Jadi usaha ternak pembibitan entok idealnya memperhatikan 4 istilah breeding tersebut. Jadi pembibitan itu tidak asal mengawinkan entok jantan dengan betina saja, tapi perlu diatur populasi genetiknya. Berikut penjelasannya. Pertama adalah inbreeding. Inbreeding adalah perkawinan yang masih memiliki hubungan darah dekat. Contohnya bapak dengan anak perempuan, atau indukan ibu dengan anak pejantan, dan anakan betina dengan anak jantan yang masih dalam satu petarangan atau sekandung itu. Kemudian yang kedua adalah line breeding, yakni perkawinan sedarah yang hubungan darahnya itu sudah agak jauh. Contohnya paman ya pejantan dengan ponakan betina, bude betina dengan ponakan pejantan. Sampai di sini masih bisa mengikuti ya, semoga tidak bingung. Kemudian yang ketiga adalah cross breeding ya, yakni perkawinan yang tidak memiliki hubungan darah. Misalnya betina entok lokal dengan pejantan entok jumbo ya, atau betina entok Rambon dengan pejantan entok jumbo. Ini kan beda jenis ya, sehingga sudah pasti tidak memiliki hubungan darah. Yang terakhir atau yang keempat adalah super breeding, yaitu perkawinan dari hasil indukan berkualitas dari hasil seleksi breeding dengan pejantan berkualitas dari hasil seleksi breeding juga. Oke, biar tidak bingung, saya coba akan menjelaskan lagi menggunakan bagan populasi genetik. Dalam usaha ternak pembibitan, kita harus menentukan karakter seperti apa yang akan kita cetak pada calon anakan entok kita. Saya akan mencontohnya dalam pembibitan entok konsumsi atau entok sayur atau entok pedaging. Karakter yang akan kita cetak pada calon anakan entok jantan kita adalah posturnya besar, kemudian tulangannya besar, dagingnya padat. Inilah karakter yang akan kita ciptakan pada anakan entok kita yang jantan ya. Sehingga saat anakan entok ini dipelihara dalam waktu singkat, posturnya bisa besar sehingga akan menguntungkan peternak. Sedangkan untuk anakan entok betina, karakternya yang akan kita cetak adalah anakan entok yang memiliki telur yang banyak, kemudian posturnya juga besar. Baik, saya akan mencoba menjelaskan terkait dengan populasi genetik yang nanti semoga bermanfaat bagi para peternak entok, terutama yang menggeluti bidang pembibitan. Populasi genetik ini seringkali digunakan untuk mencetak DOC-DOC yang menurut mereka itu berkualitas begitu. Jadi semoga ini menjadi menambah pengetahuan kita bersama, dan nanti saya akan menjelaskan sebisanya ya. Apabila nanti ada kesalahan tolong dikoreksi di kolom komentar. Yang pertama adalah cross breeding ya. Cross breeding ini merupakan persilangan antara pejantan dengan betina. Antara jantan dengan betina ini tidak memiliki hubungan darah. Nah, ini namanya cross breeding ya, cross breeding. Kemudian pejantan dengan betina ini dikawinkan akan melahirkan anak betina dan anak jantan ya. Anak betina kemudian nanti biasanya ini akan dikawinkan dengan bapaknya ini. Dengan bapaknya ini ya, ini karena ini anaknya, maka ini akan terjadi hubungan darah. Inilah yang kemudian dinamakan dengan inbreeding. Ada juga yang anak betina dengan anak jantan dikawinkan, itu juga disebut dengan inbreeding. Karena apa? Karena inbreeding ini merupakan perkawinan sedarah ya, perkawinan yang masih mempunyai hubungan darah. Nah, kemudian selanjutnya anak betina ini akan dikawinkan dengan jantan, kemudian melahirkan betina ya. Kemudian betina ini dari anak betina dengan jantan ini akan dikawinkan dengan anak jantan yang jalur ini dikawinkan. Inilah yang dinamakan dengan line breeding. Jadi line breeding ini
merupakan perkawinan yang mempunyai hubungan darah tapi agak jauh. Kalau ini dengan ini kan, dengan anak betina dengan jantannya, dengan bapaknya, ini kan masih mempunyai hubungan darah dekat. Ataupun anak jantan dengan anak betina dikawinkan masih mempunyai hubungan darah yang sangat dekat. Ini namanya inbreeding. Kalau line breeding, ini hubungan darahnya agak jauh ya, antara Pak D dengan ponakan. Ini kan Pak D-nya ya, ini ponakannya. Ini namanya line breeding ya, line breeding. Sampai di sini masih bisa mengikuti ya. Kemudian antara anak jantan atau Pak D dengan ponakannya ya, dengan ponakan betina ini kemudian dikawinkan akan melahirkan, biasanya disebut dengan super breeding ya, super breeding. Kemudian endingnya biasanya yang diterapkan para peternak ayam Bangkok itu, super breeding ini, betina super breeding akan dikawinkan dengan pejantan yang dari luar, tidak mempunyai hubungan darah. Tapi pejantan ini yang dari luar ini harus yang betul-betul berkualitas. Ini yang kemudian nanti akan melahirkan anakan yang berkualitas ya, anakan super. Ini sistem atau mekanisme yang seringkali digunakan para peternak ayam Bangkok. Fungsinya apa? Fungsinya untuk menghimpun genetik ya, untuk menurunkan genetik dari ayah ya, dari bapak yang kira-kira bisa dikembangkan. Misalkan karakter ayam Bangkok pejantannya itu mempunyai karakter fighter, mentalnya bagus, pukulannya bagus, posturnya bagus. Ini menggunakan sistem ini. Nah, apakah entok bisa menggunakan metode ini? Bisa. Tapi memang perkawinan inbreeding dan line breeding ini memang masih menjadi perdebatan ya, karena sejumlah narasumber atau sejumlah literatur yang saya baca itu perkawinan inbreeding ya, anak dengan anak atau anak dengan bapak atau anak dengan betina atau ibu, itu ada resiko-resiko yang harus diketahui. Di antaranya adalah resiko imunitasnya itu turun atau rendah. Jadi ketika misalkan anak ini dikawinkan dengan ibunya, ini nanti akan melahirkan anak yang daya imunnya rendah. Begitupun dengan anak betina dikawinkan dengan bapaknya. Itu menurut literatur dan narasumber beberapa artikel yang saya baca itu akan menurun imunitasnya. Kemudian rawan cacat ya. Mekanisme inbreeding ini akan berpotensi cacat atau kerdil. Nah, ini sebetulnya perkawinan saudara ini dalam Islam, kalau teorinya adalah manusia begitu, ini juga dilarang ya. Ini dilarang. Perkawinan saudara ini dilarang oleh Islam untuk manusia. Tapi karena apa? Karena memang sangat rentan penyakit karena imunitasnya turun, rentan kerdil, kemudian gampang sakit ya, tidak bisa besar. Nanti kualitasnya semakin lama semakin turun begitu, sehingga ini dalam Islam untuk perkawinan manusia itu dilarang. Ya, kalau Islam kan dikenal dengan muhrim ya. Muhrim itu kan dilarang nikah begitu. Nah, ini ternyata dari sisi kesehatan hewan ini juga banyak narasumber, banyak artikel, banyak literatur yang mengatakan bahwa perkawinan saudara ini atau inbreeding ini juga ada risikonya. Meskipun tidak semua hasil anakan inbreeding ini cacat ya, atau kerdil begitu, atau imunitasnya turun, tidak. Tapi potensi itu besar ya. Sekali lagi, potensi cacat, potensi imunitasnya turun, potensi kerdil itu sangat besar. Maka untuk jalur amannya, menurut saya ya, daripada kita bertaruh kemudian sudah capek-capek mengkawin silangkan tapi hasilnya tidak maksimal, maka kalau menurut saya yang paling aman adalah melakukan crossbreeding ya, melakukan crossbreeding. Crossbreeding itu adalah perkawinan yang tidak mempunyai hubungan darah ya, begitu. Nah, saya mencontohkan dengan breeding entok pedaging. Breeding entok pedaging yang bagus itu ya pakai crossbreeding ini. Misalkan contoh, ini jantannya karena endingnya atau tujuannya adalah untuk pedaging, maka kita gunakan jantan yang mempunyai postur yang besar ya, bobot yang maksimal. Jenisnya apa? Bisa menggunakan entok
jumbo begitu, pejantan entok jumbo. Kemudian kita gunakan juga untuk betinanya bisa menggunakan entok lokal atau menggunakan entok Rambon. Nah, karakter betina yang seperti apa yang kemudian harus kita perhatikan? Yang pertama adalah bahwa betina itu posturnya juga harus besar. Karena apa? Karena nanti anakan yang kita akan ciptakan itu endingnya kan harapannya itu kan anaknya atau DOC-nya itu kan, DOD-nya itu kan posturnya juga besar, cepat besar. Maka betina dan jantannya itu harus sama-sama besar. Kalau betinanya itu lokal, carilah lokal yang besar. Kalau betinanya adalah Rambon, maka carilah postur betina yang besar. Kemudian karakter yang kedua yang harus kita perhatikan adalah untuk betinanya ini harus mempunyai karakter daya telurnya itu cukup tinggi ya. Kalau biasanya betina itu hanya bertelur 17 atau 15, coba diteliti. Karena di beberapa peternak itu kan ada betina yang telurnya sampai 20. Lah itu kita ambil saja. Atau anakan betina yang telurnya itu sampai 20, kita ambil yang betina-betina untuk kita silangkan. Harapannya karakter betina yang mampu yang mampu bertelur banyak ini nanti akan nurun ke anaknya. Jadi dari sisi posturnya itu jantannya bisa masuk, dari sisi jumlah telurnya itu juga bisa masuk. Nah, ini namanya crossbreeding. Ini relatif aman. Ini strategi yang bagi saya sangat simpel dan mudah. Kita tidak perlu mengotak-atik seperti ini, silang sana silang sini, tapi juga ada beberapa risiko yang harus kita hadapi. Mending langsung melakukan crossbreeding dari jenis yang berbeda, yaitu pejantan jumbo dengan betina Rambon atau lokal. Begitu. Nah, tapi informasi atau pengetahuan tentang populasi genetik ini mesti kemudian kita kuasai agar kita mengetahui, karena kita bergelut di bidang pembreedingan ya, pembibitan, maka kita juga harus tahu istilah crossbreeding itu apa, inbreeding itu apa, landbreeding itu apa. Sehingga ketika kita nanti ngobrol, diskusi dengan para peternak, kita nyambung begitu. Inilah populasi genetik yang perlu teman-teman ketahui. Ada keunggulan dan ada risiko yang harus kita hadapi. Kalau di ayam petarung atau ayam Bangkok, ini banyak dilakukan. Persilangan-persilangan ini dilakukan untuk mencari karakter-karakter dari pejantan. Yang karakternya pukulnya bagus, posturnya bagus, daya pukulnya bagus, daya tahan tubuhnya bagus, disilangkan sehingga nanti anakan endingnya ini anaknya menjadi super karena dikawinkan dengan pejantan yang super. Tapi untuk entok, karena entok kan kita tidak berkepentingan dengan karakter daya tahan pukulnya, kekuatan pukulnya dan lain sebagainya, kan tidak. Kita untuk entok pedaging ini kan karakternya hanya dua paling tidak. Yang pertama, untuk jantannya anakannya cepat besar. Kalau anakannya itu betina, maka harapannya betinanya itu nanti juga besar dan jumlah telurnya juga banyak. Nah, ini yang kemudian sangat simpel kalau di populasi genetik untuk entok. Kita hanya butuh dua karakter itu. Tadi itu ya, jantannya pakai jumbo, betinanya juga pakai lokal atau Rambon. Nah, para peternak breeding kalau bisa memperhatikan genetik ini, jangan sampai kemudian melakukan perkawinan sedara. Karena mentang-mentang mungkin ya dari sekian populasi anakan itu ada, oh ini kok bagus, posturnya besar dan lain sebagainya, kemudian dicelangkan dengan saudaranya yang sepetarangan atau sekandung begitu, itu jangan ya, meskipun posturnya juga besar, tapi itu nanti akan semakin lama anakannya ke bawahnya ini akan semakin turun kualitasnya. Kalau anakan entoknya ini dijual ke peternak pembesaran, kasihan ya. Karena apa? Karena nanti dikhawatirkan anakan entoknya ini tidak akan tumbuh dengan maksimal ya, karena terjadi perkawinan sedara begitu teman-teman. Jadi para pembeli pun ya, para peternak pembesaran ketika membeli anakan entok pun juga harus waspada, harus paham ini juga. Jangan sampai kemudian membeli anakan entok yang itu merupakan hasil dari perkawinan sedara. Dampaknya apa? Ya dampaknya nggak bisa besar.
atau mudah terserang penyakit dan lain-lain. Nah, maka bagi para peternak pembesaran, carilah anakan entok yang dari hasil crossbreeding, ya, dari dua jenis yang berbeda, tidak ada pertalian darah, tidak perkawinan sedarah. Begitu teman-teman, karena kemarin ada yang nanya bagaimana kalau entok itu dilakukan inbreeding. Ya, inbreeding boleh saja, boleh kalau teman-teman mau dicoba, tapi karena apa? Karena ada narasumber, ada literatur, ada buku, ada artikel yang menyebutkan bahwa pertalian atau perkawinan, bahwa perkawinan saudara itu ada risikonya, maka kita lebih baik tidak mengambil risiko itu. Ya, kita tidak perlu repot-repot mengkawinkan anak dengan bapak, anak dengan ibu dan lain-lain. Tidak perlu, cukup melakukan crossbreeding saja. Lebih simpel, lebih aman dan tidak ada risiko. Sepanjang jantannya itu betul-betul jantan jumbo yang berkualitas, betinanya juga betina yang berkualitas, posturnya besar, telurnya banyak, begitu, daya aramnya juga bagus. Nah, ini teman-teman. Jadi antara para peternak pembibitan entok dan para peternak pembesaran entok juga harus sama-sama mengetahui pengetahuan soal ini, agar harapannya harapannya itu hasil dari anakan entok betul-betul bisa berkualitas. Ini sekali lagi saya mencontohkan untuk entok pedaging begitu. Kemudian pesan saya yang selanjutnya adalah ketika teman-teman ingin membeli pejantan dan betina untuk dilakukan crossbreeding, ini teman-teman harus mengetahui riwayatnya, apakah pejantan ini pernah sakit atau tidak, apakah betina ini pernah sakit atau tidak. Jangan sampai kita membeli betina atau kita membeli pejantan tapi dia pernah terserang virus, misalkan satu kandang peternak kena virus mata biru atau kena telong begitu, sisanya ini misalkan betinanya sisanya ini tidak layak untuk dijadikan indukan. Pejantan yang pernah sakit, pernah terserang virus dan sembuh, kemudian betina yang pernah terserang virus atau pernah sakit begitu, tidak layak untuk dijadikan indukan. Ya, ini berlaku di luar negeri teman-teman. Jadi kalau di luar negeri itu pejantan yang pernah sakit kemudian diobati sembuh, betina pernah sakit diobati sembuh, ini kalau sudah sembuh langsung dijual untuk konsumsi, tidak untuk dijadikan indukan, ya. Jadi pastikan indukan dalam pejantan ini tidak pernah terserang virus, ya, atau tidak pernah sakit parah begitu. Karena apa? Khawatirnya nanti karena pernah terserang virus, nanti sistem reproduksi atau sistem dalam tubuh itu terganggu sehingga anakannya itu nanti tidak maksimal. Begitu teman-teman. Jadi agak jelimet memang, tapi ini harus dilakukan agar apa? Agar hasil breeding kita, hasil dari penetasan kita betul-betul berkualitas. Saya berpesan juga kepada teman-teman yang menggeluti breeding, pembibitan, juga harus memperhatikan hal-hal yang ini. Jadi jaga kualitas. Salah satu upaya untuk menjaga kualitas anakan entok ya dengan menjaga populasi genetik ini. Ya. Begitu teman-teman, semoga bermanfaat. Kalau ada yang salah, ada yang kurang, silahkan tulis di kolom komentar.